Nitya Gaurasundar Center. Jai. So today we will discuss another topic from Srila Gurudev class, Bound by Love. Jadi selamat berjumpa kembali kepada para penyembah pada petang hari ini. Jadi juga kami mengucapkan selamat datang di Phnom Penh di Sri Nityananda Gaurasundar Ashram Center di Phnom Penh, Kamboja. Dan juga kami mengucapkan selamat datang kepada saudara kita Prabu Nanda Kishore dan Dwi Puja Prabu. So we are happy that you are come here and we do bhajan together. Yeah? So our discussion today in this evening, jadi pada petang hari ini kita akan melanjutkan membaca dari atau mendiskusikan satu kelas lagi dari Srila Gurudev dengan judul Bound by Love ataupun diikat dengan cinta. Sudurjayan Vishnu Padam Jitam Tvaya. Maybe you can continue, yeah? I can repeat. Sudurjayam Vishnu Padam Jitam Tvaya Yat Surayo Prapya Vicaksate Param Atista Tat Chandra Diwakara Dayo Graharsa Taraha Pariyanti Daksinam. You know the echo of the little bit lower. Durjayam Vishnu Padam Jitam Tvaya Durjayam Vishnu Padam Jitam Tvaya Yat Surayo Prapya Vicaksate Param Yat Surayo Prapya Vicaksate Param Atista Cak Chandra Diwakara Dayo Atitas Cak Chandra Diwakara Dayo Graharkshatara Pariyanti Daksinam Graharkshatara Pariyanti Daksinam. This verse is from Srimad Bhagavatam, 4th Canto, chapter 12, verse 25. Srimad Bhagavatam 4:12-25. Jadi topik ini diambil dari pembahasan sloka dari Srimad Bhagavatam skanda 4 bab 12 sloka 25. The meaning, to achieve Vishnu Loka is very difficult. Untuk mencapai Vishnu Loka sangatlah sulit. But by your austerity you have conquered. Tetapi melalui pertapaanmu kamu telah menaklukkannya. Even the great rishis and demigod cannot achieve this position. Bahkan para risi agung dan para dewa sekalipun tidak mampu untuk mencapai kedudukan ini. Simply to see the supreme abode, the Vishnu planet. Hanya untuk melihat planet tertinggi, yaitu Vishnu Loka atau planet Tuhan Sri Vishnu, the sun and moon, ataupun bulan dan matahari dan bulan, and all the other planet, dan bahkan planet-planet yang lainnya seperti all other planets, star, lunar, mention, and
mentioned and solar system are circumambulating it. Simply to see the supreme abode, bahkan hanya untuk melihat planet tertinggi, Wisnu planet, bulan, yaitu matahari, bulan, dan semua ada planet-planet yang lainnya, termasuk bintang-bintang, lunar mansion, dan juga sistem solar mengelilinginya. Now please come. Sekarang silahkan datang. You are welcome to go there. Kamu dipersilahkan atau disambut untuk datang ke sana. Jadi topik ini adalah berkaitan dengan setelah Dhruva Maharaj mengakhiri kekuasaannya di dunia materi ini, memimpin kerajaan selama 36.000 tahun. Akhirnya beliau dipersilahkan untuk masuk ke planet Sri Wisnu di dunia materi ini, ya. Dan bahkan para Rsi Agung dan para para dewa sekalipun tidak bisa mencapai tempat itu, ya. Bahkan planet ini dikelilingi oleh bulan, oleh matahari, bulan, dan semua planet-planet yang lainnya, termasuk bintang-bintang dan sebagainya. Semua sistem solar system ini mengelilinginya. Dan sekarang silahkan datang, Anda disambut di sana. Penjelasan dari Srila Prabhupada. Even in this material world, the so-called scientists, philosophers, and mental speculators strive to merge into the spiritual sky. Bahkan di dunia materi ini pun, orang yang disebut sebagai ilmuwan, ahli filsafat, orang yang berangan-angan pikiran, ya, menginginkan untuk masuk ke dalam planet angkasa rohani, but they can never go there. Tapi sesungguhnya mereka tidak akan pernah pergi ke sana. But a devotee, by executing devotional service, not only realize what the spiritual world actually is, tetapi bagi para penyembah, hanya dengan melaksanakan pelayanan cinta bakti rohani, tidak hanya menginsapi apa itu dunia rohani sesungguhnya, but actually goes there to lead an eternal life of bliss and knowledge. Tetapi secara nyata para penyembah pergi ke tempat itu, ke dunia rohani tersebut, di mana mereka tinggal dan hidup secara kekal dalam sukacita dan pengetahuan yang sepenuhnya. The Krishna consciousness movement is so potent that by adopting this principle of life and developing love of God, very easily go back home, back to Godhead. Gerakan kesadaran Krishna ini begitu kokohnya, begitu kuatnya, yaitu bahwa hanya dengan melaksanakan prinsip-prinsip kehidupan dan mengembangkan pelayanan cinta bakti rohani kepada Tuhan, dengan mudah sekali akan pulang kembali ke dunia rohani, kembali kepada Tuhan. Here the practical example is the case of Dhruva Maharaj. Jadi contoh yang praktis di sini, contoh nyata di sini adalah kegiatan kehidupan dari kasus Dhruva Maharaj. While the scientists and philosophers go to the moon but are disappointed to the attempt to stay there and live. Sedangkan di
Di sisi lain, para ilmuwan dan ahli filsafat ingin pergi ke bulan, tetapi mereka sangat kecewa atas usaha mereka untuk tinggal di bulan. Dan mereka kecewa atas usaha mereka untuk tinggal di sana. The devotees make an easy journey to other planet. Sedangkan para penyembah dengan mudah melaksanakan perjalanan menuju planet-planet yang lainnya. And ultimately go back home back to Godhead. Dan akhirnya mereka pulang kembali ke dunia rohani. The devotee had no interest in seeing other planet. Para penyembah tidak tertarik untuk melihat planet-planet lainnya. But while going back to Godhead, they see all of them and passes. Tetapi ketika para penyembah pulang kembali ke dunia rohani, mereka memperoleh kesempatan untuk melihat semua planet-planet tersebut. Karena dalam perjalanan pulang ke dunia rohani, mereka akan melewati semua planet-planet tersebut. Just as one who going to a distant place passes through many small stations. Seperti halnya orang yang melakukan perjalanan jauh, mereka melewati banyak kampung, kota, desa dan stasiun-stasiun kalau kita naik kereta api, ya. Srimad Bhagavatam 4:12-25 purport by Srila Prabhupada. Jadi ini dari Srimad Bhagavatam skala 4 bab 12 sloka 25, ya, di penjelasan oleh Srila Prabhupada. What is the purpose of our eyes and ears? Sekarang pertanyaannya, ya, apakah maksud kita mempunyai mata dan telinga? Ya, kita mempunyai mata dan telinga, ya, apa tujuannya kita mempunyai ataupun maksud daripada kita punya mata dan telinga? The above verse was spoken by the Vishnudutas to Dhruva Maharaj. Sloka di atas ini disampaikan oleh para Vishnuduta ketika kepada Dhruva Maharaj. When they arrived there with their chariot to take him to Vishnuloka, ketika para Vishnuduta ini, ya, datang kepada Dhruva Maharaj dan untuk mengajak mereka pulang ke Vishnuloka. That is why they said, please come, Atista, you are welcome to go there. Karena itu di sini dikatakan, mengapa dikatakan Atista, artinya silakan datang ke sana, kami akan menyambut Anda di sana. Seperti hari ini Prabu Dwi Puja dan Prabu Nanda Kishore as today, ya, Nanda Kishore Prabu and Dwija Prabu arrived here at Tista. Yeah, please come and stay here for some days. Yeah, like that. Yeah. At Tista, welcome. Please you go there. Why were the devotees who see the all beautiful form of Syamasundara? Kenapa para penyembah tertarik untuk melihat bentuk yang sangat indah dari Syamasundara Krishna? Kandarpa Koti Kamanya Wisesa Soba, whose beauty far excel that of crores of cubits, di mana ketampanan beliau, keindahan beliau melampaui ribuan dewa asmara. Be interested in seeing the other planet. Apakah tertarik untuk melihat planet-planet yang lain? Have you seen him? Apakah kalian sudah pernah melihatnya? Melihat Krishna? You have eyes to see. Anda mempunyai mata, harus digunakan untuk melihat. To see the other planets. Apakah Anda mempunyai mata, akan digunakan hanya untuk melihat planet-planet yang lain? Have you seen him? Yeah.
you have eyes, yeah, and you daily see so many things in the material world. Dengan mata Anda, ya, setiap hari Anda melihat banyak hal di dunia material ini. You are seeing Maya. Anda melihat Maya. The ugly witch who appears before your eyes as a very beautiful. Ya. Yang dimana di hadapan Anda melihat objek-objek yang sangat indah. But these eyes are not meant for seeing Maya. Tapi kita punya mata ini tidaklah dimaksudkan untuk melihat Maya. The ugly witch of material object ataupun seperti penyihir yang buruk daripada bentuk maya di dunia materi ini. But these eyes are not made for seeing Maya. If you cannot see the all beautiful form of Syamasundar Krishna, jika Anda tidak mampu melihat bentuk yang sangat indah dari Krishna, Syamasundar Krishna, Kandarpa Koti Kamania Wisesa Sobam, whose beauty far excel the crores of cubit, di mana kecantikan, ketampanan, keindahan beliau melampaui jutaan, miliaran daripada dewa asmara. Yeah. Then what is the value of possessing these eyes? Ya, jika tidak mampu untuk melihat keindahan, ketampanan dari si Syamasundar, apa manfaatnya kita memiliki mata? Then these eyes are like the painted eyes of the peacock feather. Dan kemudian mata ini adalah seperti, ya, lukisan dari bentuk mata yang terdapat pada bulu merak. Barhayite te nayane naranam. Similarly, you have ears. Begitu pula halnya, kita punya telinga. Anda punya telinga. What is the purpose of these ears? Apa maksud ataupun tujuan kita diberikan telinga? The purpose is to hear. Tujuannya adalah untuk mendengar. The ear has so many sound daily. Untuk mendengar begitu banyak jenis suara setiap hari. Chatting, topic of politics, topic related to sanctification. Ya, kita chatting ataupun mendengarkan begitu topik-topik politik, topik-topik yang berhubungan dengan kenikmatan indria. But the ears are not meant for that. Tapi kita punya telinga tidak dimaksudkan untuk hanya mendengar hal-hal tersebut. The ears are meant for hearing Krishna kata. Kita diberikan dua telinga ini adalah dimaksudkan untuk bisa mendengarkan Krishna kata. Such a nice, sweet, nectarian Krishna kata. Krishna kata ini, uraian tentang Krishna ini begitu indahnya, begitu manisnya. Ya. What is the use of those ears if one does not hear Krishna kata? Karena itu apa manfaatnya kita mempunyai telinga kalau tidak digunakan untuk mendengarkan Krishna kata? So, what is the use? Yeah. If we have ear, but we never use it to hear Krishna kata. Yeah. So our ear just like a snake hole. Maka telinga kita ini adalah seperti lubang, ya, ataupun gok untuk untuk tempat ular. Ya. Snake hole, yes. Ya, jadi guru dah mengatakan yes. Ya, itu seperti lubang untuk ular. Ya. Snake will come and reside there. Kalau kita tidak pernah menggunakan telinga kita untuk mendengarkan Krishna kata, maka ularlah yang akan masuk ke telinga kita dan ular akan tinggal di telinga kita. The Chaitanya Charitamrita Madhya-lila, chapter 2, verse 31, describes such ears to be like Kanakati Chidra Sama, a hole, a kana in a cowrie shell. Yeah.
Jadi di dalam ceritanya Caritamrita, lubang telinga kalau tidak digunakan untuk mendengarkan Krishna kata, itu jelasan seperti lubang dari keran, ya. What is the disebut kana kadi cidra sama, a hole or kana in a kauri, ya, ataupun lubang pada keran, ya. There is no value, tidak ada nilainya. Having eyes but not looking at the beautiful form of Krishna Syamasundar, and having ears but not listening to such a nice nectarian sweet Krishna kata, kiba kajan, then what is the value of the head? Ya. Ya, kita punya mata, ya, tapi kita tidak pernah menggunakannya untuk melihat Syamasundar Krishna, Gaura Sundar Krishna, ya. Kita punya telinga, kita tidak pernah menggunakan telinga kita ini untuk mendengarkan Krishna kata, ya, Bhagavad kata, ya. Jadi apa nilainya telinga dan mata ini? Ya. Let him be smashed. Biarkanlah itu dihancurkan saja. Because we have obtained this rarely achieved birth, this human birth. Ya, karena kita telah diberikan kesempatan dalam hidup ini untuk mencapai kehidupan manusia yang sangat sulit sekali untuk didapatkan. So, in this Srila Gurudev purport here, yeah, based on Srila Prabhupada purport, is emphasizing, yeah, the purpose of we have 5 indriyas, especially eye and ear. Jadi di dalam penjelasan Srila Gurudev ini, ya, kita sudah mendapatkan badan manusia yang jarang sekali kita peroleh. Dan di dalam badan manusia ini kita diberikan panca indriya. Ada telinga, mata, hidung, lidah dan sebagainya, ya. Tapi kalau indriya-indriya ini, khususnya telinga dan mata, tidak pernah digunakan. Telinga tidak pernah digunakan untuk mendengarkan Krishna kata yang begitu indah, begitu menarik, begitu lila kahani, lila rohani Krishna yang sangat menarik. Begitu pula mata tidak pernah kita menggunakan untuk melihat bentuk indah yang begitu indah dan tampannya Sri Syamasundar. Maka telinga hanya dicontohkan sebagai lubang untuk ular tinggal, ataupun seperti lubang pada keran, ya. Dan mata kalau tidak pernah digunakan untuk melihat ketampanan, keindahan dari, ya, Syamasundar Krishna ataupun Gaura Sundar Mahaprabhu, maka mata ini, ya, hanya dibandingkan seperti lukisan mata yang terdapat pada bulu merak. Sedangkan kehidupan manusia ini sangat jarang sekali untuk bisa dicapai. Karena itu, marilah kita menggunakan bentuk badan kita manusia ini, ya, untuk kita bisa gunakan sepenuhnya untuk melakukan pelayanan bakti. Telinga kita hendaknya lebih banyak digunakan untuk mendengarkan Krishna kata, dan mata kita juga digunakan untuk melihat bentuk yang indah dari Tuhan. What is the purpose of this human birth? Apa maksud ataupun tujuan kehidupan manusia ini? Dadva sudulabam idam bahu sambhavanti manusia artadam anityam apihadiraha. Srimad Bhagavatam 11:9-29. There are 8 lakhs of other species of life. Ada 8.400.000 jenis kehidupan. Catur laksani manawa. There are 4 lakhs type of human being. Ada 400.000 jenis kehidupan manusia. So, after undergoing lakhs and lakhs and lakhs of other species of life, you have been given this rarely human birth.
this achieve human birth, this human body. What is the purpose? Jadi setelah kita melewati berjuta-juta jenis kehidupan, melalui proses evolusi, dan akhirnya kita diberikan kesempatan untuk lahir dalam badan manusia. Jadi apa maksudnya kita diberikan badan manusia ini? What is the purpose? Apa maksudnya? Apa tujuannya? The body answer to achieve the love of God. Tujuannya, Guru Dev said, the destination or the purpose is to Arthada. What is Arthada? The supreme Artha, Paramartha. The fifth Purusartha is Krishna Bhakti, pure Bhakti, Sudha Bhakti, or we may say Prema Bhakti. Jadi tujuan kita diberikan badan manusia ini adalah apa? Adalah Arthada. Apa itu Arthada? Supreme Artha, Paramartha ataupun Paramartha, ataupun juga disebut dengan Pancama Purusartha, yaitu Krishna Bhakti. Pure Bhakti artinya Krishna Bhakti, Bhakti yang murni, ataupun Sudha Bhakti, ataupun kita mengatakannya sebagai Prema Bhakti. Jadi kita diberikan badan manusia ini bukanlah untuk kepuasan indria ataupun yang lainnya, tetapi adalah untuk mencapai Krishna Prema Bhakti. In his purport, Srila Prabhupada said, the Krishna consciousness movement is so potent that by adopting this principle of life and developing love of God, one can very easily go back to Godhead. Di dalam penjelasannya, Srila Prabhupada sudah menekankan bahwa kesadaran Krishna ini begitu kuatnya, begitu hebatnya, begitu kokohnya, bahwa hanya dengan mengadopsi, melaksanakan prinsip-prinsip kehidupan dalam kesadaran Krishna dan mengembangkan cinta kasih rohani kepada Tuhan, maka dengan mudah sekali kita kembali ke rumah, kembali kepada Tuhan. This love of God is the purpose of this rarely achieved human birth. Mengembangkan Krishna Prema ataupun mengembangkan cinta kasih rohani kepada Tuhan adalah tujuan daripada kehidupan manusia yang jarang sekali untuk kita peroleh. To get this love of God, Bhagavad Prema, Krishna Prema, that is known as Parama Purusartha. Untuk mendapatkan cinta kasih rohani Tuhan ataupun Bhagavad Prema ataupun Krishna Prema, ini yang dikenal ataupun disebut sebagai Parama Purusartha, Pancama Purusartha, or the fifth Purusartha, or the supreme Paramartha, yang disebut juga sebagai Purusartha kelima ataupun supreme Paramartha ataupun Paramartha yang tertinggi. This is the purpose and dramaran of time. Inilah tujuan kehidupan kita sebagai manusia, dan contohnya adalah Drwamaran dengan mudah mencapainya. It is said here, the devotees have no interest in seeing other planet. Para penyembah tidak ada keinginan, tidak tertarik untuk melihat planet-planet yang lainnya. But while going back to Godhead, they see all of them and passing passes, just as one who going to a distant place passes through many small stations. Jadi walaupun para penyembah tidak tertarik untuk melihat semua planet-planet yang lainnya ini, tetapi otomatis mereka akan melihatnya, karena ketika dalam perjalanan pulang menuju Goloka Vrindavan, dunia rohani,
kita akan melewati semua planet-planet yang di atas kita ini. Di sini juga Srila Prabhupada memberikan contoh. Ketika orang melaksanakan perjalanan jauh, ya kalau dengan kereta api umpamanya atau dengan bus, kita melewati banyak desa, banyak kota, banyak hutan-hutan, pemandangan dan sebagainya seperti itu. Jadi sampai mencapai tujuan itu kita banyak melewati hal-hal yang lain seperti itu. So, like one doing a long journey, maybe by bus or by train like that, automatically on the way to attain our destination, we are passing by many forests, many city, many lake or mountain like that. Yeah. So automatically we are seeing all these things. An aeroplane in the sky while going to a distant place from London to Delhi passes through many cities, Amsterdam, Paris, Turki, and Karachi. Seperti halnya, ya, kalau orang terbang dari London ke Delhi, itu akan melewati banyak kota yang lainnya, ya, seperti Amsterdam, Paris, Turki, Karachi, dan sebagainya. Similarly, devotees have no interest in seeing either other planet, but while going back to Godhead, they see all of them as passes. Ya. Begitu pula ketika para penyembah seperti Dhruva Maharaj ketika akan pulang ke planet Wisnu Loka, beliau juga melewati semua planet-planet di atas kita ini seperti itu. Those who are the devotees of Krishna, who have the Krishna Prema Bhakti, Sudha Bhakti, pure devotional, they go directly to Krishna Loka. Jadi para penyembah murni Tuhan, para Prema Bhakta, ya, ataupun Krishna Prema Bhakti, Sudha Bhakti, pure devotion, ya, mereka langsung pergi ke Krishna Loka. The topmost planet in the spiritual sky is Krishna Loka, Goloka Vrindavan. Jadi planet tertinggi di angkasa rohani adalah Goloka Vrindavan ataupun Krishna Loka. The topmost planet in the spiritual sky. A devotee penetrates the whole material sphere when he passes through the material universe. Seorang penyembah melewati semua planet-planet material dan juga melewati, ya, seluruh alam semesta. He penetrates 8 layers. Beliau juga menembus 8 lapisan. There are 8 layers in the material universe. Ada 5 lapisan yang meliputi alam semesta ini. What are the 8 layers? Apa 8 lapisan itu? The 8 layers of material universe. 8 penutup alam semesta ini. Srila Sanatana Goswami has mentioned these 8 layers in the Brihad Bhagavatamrita. Srila Sanatana Goswami telah menjelaskan 8 lapisan daripada 8 lapisan ini dalam Brihad Bhagavatamrita. The 8 layers are Stavarana, Kshikir, Apah, Teja, Marut, Yoma, or earth, air, water, fire, and ether. Jadi 8 lapisan ini adalah Stawara, Kshikir, Apah, Teja, Marut, Yoma, earth, air, water, fire, ether. Then come Ahankara and false ego. Then come Mahatatva and Pradana. Jadi Srila Sanatana Goswami menjelaskan 8 lapisan ini adalah Stawara, Sikir, Apah, Teja, Marut, Yoma, ataupun tanah, air, tanah, udara, air, api, dan angkasa. Dan kemudian ada yang halus adalah ahangkara dan
ego palsu. Ya. Kemudian kita melewati Mahatatwa dan Pradana. Pradana is the sum total of the material element. Pradana ini adalah keseluruhan jumlah daripada elemen-elemen material tersebut. These are the 8 layers. Inilah yang disebut sebagai 8 lapisan. Such as the body penetrate down and goes up and up. Jadi para penyembah murid Tuhan yang dalam perjalanan pulang ke dunia rohani, beliau terus berjalan makin naik dan melewati semua ini. He entered into the spiritual sky and goes to Vaikuntha planet. Ya. Mereka memasuki angkasa rohani dan pergi ke planet Vaikuntha. Crossing that, he goes to the earth. Melewati angkasa planet ini ataupun Vaikuntha Loka ini, mereka melakukan perjalanan lebih tinggi lagi, lebih ke atas lagi. Mereka melewati Ayodhya, Dwaraka dan Mathura till the topmost planet Goloka Vrindavan. Sampai akhirnya akan mencapai planet tertinggi yaitu Goloka Vrindavan. He has no interest in all these other affairs. Para penyembah walaupun memperoleh kesempatan untuk melewati semua tempat-tempat tersebut, tapi mereka tidak tertarik untuk tinggal di tempat-tempat itu. His goal is go back to God. Tujuannya adalah untuk pulang kembali ke rumah kepada Tuhan. Goloka Vrindavan, which is Krishna's planet, Krishna's abode. Dan Goloka Vrindavan itu adalah planet angkasa rohani, planetnya Krishna, tempat tinggalnya Krishna. A devotee of Krishna who has the pure prema bhakti goes there. This is prema is needed. Jadi para penyembah yang telah mengembangkan prema bhakti yang murni ini, mereka langsung pergi ke Goloka Vrindavan. Ya. Karena itu kita sangat memerlukan Krishna prema bhakti ini. Okay? We really need this Krishna prema bhakti, ya. The invaluable asset. The next topic is aset atau harta yang paling berharga. Prema dana vina vyarta daridra jiwana dasakari vitana more deha prema dana. Without love of God, my life is useless. Tanpa cinta kasih rohani Tuhan, hidup saya ini sama sekali tidak bermanfaat. Therefore, I pray that you accept me as your servant and give me the salary of aesthetic love of God. Karena itu, hamba selalu berdoa, ya, sehingga Anda bermurah hati untuk menerima kami sebagai pelayan Anda dan memberikan kami tempat ataupun bayaran dan pelayanan cinta bakti ini dalam bentuk gairah cinta kasih rohani kepada Tuhan. Ya. Ceritanya Cartamrita Antyalila 2037. So what is the meaning of this verse? Apa arti makna dari sloka ini? Prema dana vina vyarta daridra jiwana dasakari wetana more deha prema dana. Jadi tanpa kita mencapai Krishna prema dana ini, maka hidup kita ini sama sekali tidak ada artinya. Karena itu kita hendaknya selalu berdoa kepada kaki Padma Guru, kepada kaki Padma Sri Gauranga Prabhu Nityananda, agar beliau berkenan untuk menerima kita sebagai pelayan yang paling rendah di pada kaki Padma beliau, dan untuk melakukan pelayanan cinta bakti di sana. Kalau seorang pegawai melakukan tugasnya, pelayanan kepada bosnya, dia pasti akan mendapatkan gaji, mendapatkan bayaran.
Tapi sebagai penyembah, ketika kita melakukan pelayanan pada Padma Guru dan Krishna, ya, bayaran apa yang kita harapkan dari beliau? Ya, kita hanya menginginkan bayaran berupa cinta kasih rohani Tuhan, Krishna Prema Bhakti. Itulah tujuannya. This Krishna Prema is invaluable asset of Prema Dana. Jadi Krishna Prema ini adalah harta yang paling berharga, yang disebut juga Prema Dana. One who is bereft of this wealth is truly poor. Siapapun yang tidak mencapai, tidak memiliki harta ini, sungguh-sungguh orang yang sangat miskin. Yeah. You may possess a large amount of material opulence. You may be as opulent as Indra or Brahma, but if you do not have Krishna Prema, the invaluable asset, then you are a poor man. Mungkin Anda memiliki kekayaan aset, kekayaan material, ya, seperti Indra ataupun seperti Brahma. Tetapi kalau Anda tidak memiliki Krishna Prema ini, Anda adalah orang yang sungguh-sungguh paling miskin. So, in this material world, everyone in this material world try to achieve this material opulence. There are many people considered as the richest men in the world. Are they free from diet? Are they free from sickness? Are they not suffering in this material world? Yeah. What is the use of having so much wealth, but if they not get this Krishna Prema, what is the use of their life? Ya, mungkin orang mempunyai banyak harta benda di sini dibandingkan seperti kekayaan seperti Brahma, seperti Indra begitu. Kalau dibandingkan dengan orang yang terkaya di dunia material ini, di dunia ini tidak mempunyai bandingannya seperti itu. Ya, tapi kalau mereka hanya memiliki kekayaan material seperti itu, apa manfaatnya? Hanya mengikat kembali untuk mereka lahir lagi di dunia material ini. Karena itu, kalau orang tidak memiliki Krishna Prema Dana ini, adalah orang yang paling miskin. So maybe the body in material life, they are not having so much wealth. But if we get this Krishna Prema Dana, then really become very wealthy in this material world. Karena itu mungkin para penyembah secara material tidak memiliki kekayaan, tetapi ketika mereka mendapatkan Krishna Prema Dana ini, mereka kekayaannya melampaui kekayaan Brahma dan Indra sekalipun. This is the real wealth. Inilah kekayaan dalam arti yang sebenarnya, yang harus kita usahakan untuk kita capai. So this kind of wealth we have to try to achieve together. Mahaprabhu taught this to us. Mahaprabhu telah mengajarkan hal ini kepada kita. Prema Dana Wina Wiarta Daridra Jiwana Dasakari Wetana More Deha Prema Dana. Oh Lord, I am really poor because I am bereft of this Prema Dana. Oh Tuhanku, hamba sungguh-sungguh adalah orang yang paling miskin di dunia ini karena hamba tidak memiliki Krishna Prema Dana ini. Please make me your das, your servant. Oh Tuhanku, mohon, oh Guru deh, mohon jadikanlah hamba pelayan yang paling rendah pada kaki Padmamu. Allow me to serve you. Izinkan hamba untuk melayani kaki Padmamu. And as wish, I don't want any material wealth. Sebagai bayarannya, hamba tidak menginginkan kekayaan atau harta benda material apapun. But please give me Prema Dana. Tetapi mohon, ya hamba hanya memohon, berikanlah hamba Krishna Prema Dana ini.
This is the only prayer at the lotus feet of Krishna. Inilah yang harusnya menjadi doa kita pada kaki Padma Sri Krishna, Sri Gauranga Mahaprabhu. So Mahaprabhu came to give that prema through chanting the holy name. Jadi karena itu Sri Krishna muncul di dunia material ini sebagai Gauranga Mahaprabhu untuk memberikan kita Krishna Premadana ini. Namaiwa Pradu Rasid Awatarati Pare Yatra Tam Naumi Gaurang. Yam natam karma nishtairna cha samadhigatam yattapo dhyana yogaya Vairagyaisyaga tattvastubir apinayat tarkitam capi kastit Kuvina prema bhajan apina cakalitam yadrahasyam swayam tam Namaiwa pradurasit avatarati pare yatratam namai gauram. This is from Chaitanya Chandramrita, text number 3. Not attainable by the faithful performance of pious deed. Tidak akan bisa dicapai dengan melakukan kegiatan-kegiatan saleh. Not understood by those engaged in austerity, meditation, and yoga. Tidak akan bisa dimengerti oleh mereka yang melaksanakan pertapaan, meditasi ataupun mempraktikkan yoga. Not basis by those absorbed in detachment. Tidak bisa dibayangkan ataupun digapai oleh mereka yang kusuk dalam mempraktikkan ketidakterikatan ataupun renunciation ataupun pelepasan ikatan dari from renunciation of the created work, yang melepaskan ikatan dari kegiatan untuk membuahkan hasil. Philosophical speculation or recitation of prayers, ya, ataupun melakukan spekulasi filsafat ataupun dengan menyampaikan doa-doa, and unknown even to the devotees full of love of Lord Govinda. Dan juga tidak diketahui oleh para penyembah yang memiliki cinta sepenuhnya kepada Tuhan Govinda. The secret of pure devotional service has been revealed by the holy name during the Lord Gaura's advance. Let me glorify that Lord Gaura. Tidak dapat diketahui oleh para penyembah yang mempunyai cinta sepenuhnya kepada Tuhan Sri Govinda. Dan rahasia dari pelayanan cinta bakti rohani yang telah diungkapkan oleh nama suci ketika dalam kemunculan daripada Sri Gaura Sundara. Let me glorify Lord Gaura. Karena itu marilah kita selalu mengagungkan Tuhan Sri Gauranga Mahaprabhu. Sri Gaura Sundara ki jai. Prabodhananda Saraswati has said this in Chaitanya Chandramrita. Inilah yang dikatakan ataupun doa yang disampaikan oleh Srila Prabodhananda Saraswati kepada Sri Chaitanya Mahaprabhu dalam Chaitanya Chandramrita. I pay my obeisance unto that Gaura who gives Krishna prema. Hamba menyampaikan sembah dan doa sembah sujud hamba kepada Sri Gaura yang memberikan Krishna prema, which is not easily available, yang tidak begitu mudah untuk tersedia. Even great rishi, great munis, great yogis, sadhakas who are doing sadhana for crores of life cannot have this Krishna prema. Bahkan rishi-rishi agung, ya, ataupun para muni yang
yang agung, para yogi besar, para sadaka yang telah melakukan sadhana selama beratus-ratus ribu tahun ataupun jutaan tahun tidak dapat mencapai Krishna Prema ini. But Sriman Mahaprabhu give it indiscriminately. Tapi Sriman Mahaprabhu telah memberikan Krishna Prema ini tanpa membeda-bedakan, tanpa syarat. Brahmara durlabha prema sabakare yace pakita pamara nahi bace. It is very difficult even on the part of Brahma to get Krishna Prema. Bahkan sangat sulit bagi Brahma sendiri untuk mendapatkan Krishna Prema ini. But Mahaprabhu give it freely. Tetapi Mahaprabhu memberikannya secara bebas, tanpa perlu bayar, indiscriminately even to the Paikitas and Pamaras, tanpa syarat, tanpa membeda-bedakan. Bahkan beliau memberikannya kepada orang-orang yang paling rendah, paling jatuh sekalipun, yaitu para Patitas dan Pamaras. The most fallen, the most degraded, the most sinful person. Orang yang paling jatuh, orang yang paling rendah, orang yang paling berdosa sekalipun. Anyera kata Jagemade Pariyata. Ceritanya Ceritamrita Adilila 820. Seperti halnya lagi Jagai dan Madai. So what to speak of others? Seperti halnya contohnya bagaimana si Chaitanya Mahaprabhu memberikan Krishna Prema ini kepada Jagai dan Madai. Dan pada zaman itu dia jelasan orang yang paling jahat, paling jatuh seperti itu. Tapi Mahaprabhu memeluknya dan memberikan Krishna Prema ini. So what to speak to others? Apalagi yang lainnya yang tidak seperti sejatuh Jagamadai. Sriman Mahaprabhu is Adbhuta Karunanya, Adbhuta Wadanyaya, Adbhuta Audarya Vigraha. Wonderfully munificent, wonderfully magnanimous, and wonderfully merciful. Jadi si Chaitanya Mahaprabhu, ya, beliau disebutkan sebagai Adbhuta Karunaya, Adbhuta Wadanyaya, dan Adbhuta Audarya Vigraha. Beliau sangat yang maha berkarunia, maha pemurah, ya, maha munificent. What is munificent? Very generous. Very generous. Ya, artinya also murah hati also. Ya. Generous man. Ya. Ya, yang sangat murah hati. Ya, Adbhuta Wadanya, yang sangat penuh karunia. Ya, dan Adbhuta Audarya, mungkin dapat dikatakan maha pengasih, maha pemurah, maha penyayang. Ya, seperti itu. Wonderful merciful, sangat maha karunia. Premadana Dasa, a Vaishnava poet, who is the devotee of Chaitanya Mahaprabhu said, Premadana Das, Premananda Das, ya, seorang penyair Vaishnava, ya, yang penyembah sangat dicintai oleh Chaitanya Mahaprabhu mengatakan sebagai berikut. Utama Adama Kijuna Bacila Jacia Dilaika Kolo Kahi Premadana Emona Goranga Hridaye Dariya Bola Baja Goranga Kaha Goranga Mera Namare Jai Jana Goranga Bade Se Aya Mara Pranare. Lord Chaitanya does not discriminate whether one is Utama or Adama. Si Chaitanya Mahaprabhu tidak membedakan apakah orang itu utama, artinya mempunyai kedudukan yang sangat tinggi, ataupun adama, ataupun orang yang paling rendah, elevated or degraded, orang yang paling maju ataupun orang yang paling merosot. Ini for discriminate. Beliau tidak pernah membeda-bedakan. Rather, he embrace everybody. Ya, Jajia Dila Kaulan.
tetapi beliau memeluk semua orang. Jachia dilakola, dilakola. Please come, silakan datang. Offering this Krishna prema to one and all, and all indiscriminately. Beliau mengundang setiap orang dan memberikan Krishna prema ini tanpa pernah membeda-bedakan. Therefore, kahagoranga lahagoranga, kahagoranga lahagoranga namare, jana goranga bade se apere pranare. Utter name of Gauranga, speak about Gauranga, and sing about Gauranga. Karena itu ucapkanlah nama Gauranga, berbicaralah selalu tentang Gauranga, dan menyanyi tentang Gauranga. Jana Gauranga Bhaje. One who does Gauranga Bhajan say Hoy Amara Pranare is my life and soul. Siapapun yang melakukan Gauranga Bhajan ini, dia ini adalah jiwa dan hidup hamba. So let the Gauranga manifest in my heart. Grivatana teke take, hau Gauranga bole dake, narotama mage tarasange, grihe wanate take, hai Gauranga bole dake, narotama mage tarasange. Narottam Das Thakur has said, here that one may be a grihawasi or vanavasi, may be living in griha at home or at work, may be live home and live in the forest, wherever he may be. If he is always uttering the name of Gauranga, ha Gauranga, ha Gauranga, ha Gauranga, then Narottam Das Thakur begged for his association. So this is very important statement of Narottam Das Thakur. Here he said, it is no problem if someone is in grihastha life, or as vanaprasthi, as sannyasi, or as a brahmachari. He may stay at home, or may stay in ashram, or may stay in the forest, or whatever. If he only, whoever may be, siapapun mungkin mereka itu, if he always uttering the name of oh Gauranga, like that, then Narottam Das said, he will beg for the association of that person. Keep that Gauranga in your heart. Emana Gauranga hridaye darya bola. Simpanlah nama Gauranga ini selalu di dalam hati. Jadi di sini Narottam Das Thakur mengatakan, apakah seorang itu adalah seorang grihastha, adapun seorang vanaprasthi, brahmachari, ataupun sannyasi, apakah seseorang itu tinggal di rumahnya, tinggal di hutan, tinggal di ashram, ataupun di mana saja. Kalau dia selalu, ataupun dimanapun mereka tinggal, kalau dia selalu mengucapkan nama Gauranga, oh ha Gauranga, ha Gauranga, ha Gauranga, maka Narottam Das Thakur sangat mengharapkan untuk bisa selalu mendapatkan pergaulan dari penyembah tersebut. So therefore, we have to always keep the name of Gauranga in our heart. Karena itu kita hendaknya selalu menyimpan Gauranga di dalam hati kita. Emana Gauranga hridaye darya bola.
Rupa Goswami Prabhu also said, Hari Hari Purata Sundara Jyoti Kadamba Sandipita Sada Hridaya Kandare Spurato Va Sachinandana. Let that Sachinandan, the son of Sachimata Gauranga Chaitanya, manifest in my heart. Yeah. Semoga Sachinandana, putra ibu Sachi, ya, putra dari Sachimata, Gauranga Chaitanya, selalu terwujud di dalam hati kami. Because he is Prema Purushottama, karena beliau adalah Prema Purushottama. He really give Krishna Prema through the chanting of holy name. Beliau memberikan Krishna Prema ini secara bebas kepada setiap orang melalui pengucapan Mahamantra Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. One who chant Hare Krishna, and if your chanting is pure and offenseless, nil aparade nama laile paya premadana. Jika pengucapan nama suci Anda ini, pengucapan Mahamantra Hare Krishna ini menjadi murni dan bebas dari segala kesalahan, ya, nil aparade nama laile paya premadana. Ditanya Caritamrita Antya-lila chapter 4 verse 71. Yeah. If your chanting is offenseless, then it is pure. Then you must get Krishna Prema. That is the chief result. Jika pengucapan nama suci kita, japa kita menjadi murni tanpa kesalahan, bebas dari segala kesalahan, maka itulah yang disebut dengan nama suci yang murni. Dengan mengucapkan nama suci yang murni, ya, seseorang ataupun para penyembah akan mendapatkan Krishna Premadana ini. Maka dia akan mendapatkan Krishna Prema. This is the chief result. Inilah, ya, hasil yang tertinggi dari, ya, this is the chief result of chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Prema. Jadi inilah tujuan tertinggi, hasil tertinggi dari pengucapan nama suci Krishna untuk mencapai, ya, Hare Krishna ataupun Krishna Prema. He give Krishna Prema through chanting the holy name. Namanya Padurasit Avatari Pare Yatra Tam Naumi Gauram. Beliau memberikan Krishna Prema ini melalui pengucapan nama suci Mahamantra Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ya. Golokera Prema Dana Harinama Sankirtana. Prior to Gauranga Prabhu's descent, Prema never came. Jadi sebelum kehadiran kedatangan Mahaprabhu, Krishna Prema, ya, Krishna Prema ini, ya, tidak pernah datang, ya, tidak pernah ada. But when he descended, he brought that Prema in the holy name. Tapi ketika beliau datang, beliau membawa Krishna Prema ini, ya, dalam nama suci. Golokera Premadana Harinama Sankirtana. It is Golokera. It is not it is belong to Goloka Brindavan. Golokera Premadana Harinama Sankirtana. This Premadana is belong to, ya, Goloka Brindavan, asset of Goloka Brindavan. Jadi Krishna Premadana ini, ya, kekayaan tertinggi dalam bentuk Krishna Prema ini adalah harta benda paling berharga di Goloka Brindavan. It does not belong to this material world. This Premadana, Krishna Premadana, is not belong to this material world.
Jadi Krishna Premadana ini bukanlah ya harta benda dunia material ini, bukan pula bagian daripada dunia material ini. You cannot find it here. Kita tidak akan pernah menemukan Krishna Premadana ini di sini. But Mahaprabhu is so merciful that he brought it here. Tapi Mahaprabhu begitu penuh karunia, begitu murah hati, ya, begitu pengasih dan penyayang kepada semuanya. Karena itu beliau membawa Krishna Premadana ini ke dunia material ini dan dibagikan secara gratis untuk kita semua. Gaura and Nitai are very very merciful. Sri Gauranga Mahaprabhu and Nityananda Prabhu sangat-sangat penuh karunia. They brought it here for us. Beliau membawa semua harta benda yang paling berharga ini untuk kita semua. So one who chants this holy name, the name of Krishna, and his chanting is pure, he gets Krishna Prema and directly goes to the planet of Krishna. Jadi mereka yang mengucapkan nama suci Krishna secara murni ini tanpa kesalahan, ya, maka mereka akan mendapatkan Krishna Premadana ini dan langsung akan pulang ke dunia rohani seperti itu, ya, akan mencapai planet Krishna Loka. Ya. Brahma offer arati to the devotees of Krishna. Jadi Brahma sendiri, when the devotee was go back to Godhead, yeah, and then the vehicle or the what is it called, the airplane of spiritual world, yeah, they will passing all the planetary system above like that, and when they passing the Brahmaloka, and even Lord Brahma will offering arati to the devotees who will go back to Godhead. Yeah. Jadi ketika para penyembah dalam perjalanan pulang ke dunia rohani menaiki pesawat angkasa rohani ini akan melewati semua planet-planet dan akhirnya melewati Brahmaloka juga. Dan ketika lewati Brahmaloka, ya, Dewa Brahma menyiapkan arati dan menyambut penyembah di sana dan mempersembahkan arati kepada para penyembah di sana. That is the mentioned here. Dhruva Maharaj went to the planet of Vishnu. Ketika Dhruva Maharaj pergi ke Vishnu Loka, but a dear devotees of Krishna, yeah, Dhruva Maharaj go to planet of Vishnu Loka. Kalau Dhruva Maharaj, ya, tujuannya kemana? Dia pergi ke Vishnu Loka. Yeah. But the dear devotee of Krishna, Gaura Priyajana, the dear devotee of Gauranga Prabhu, who chant the holy name offensively, gets Krishna Prema and goes directly to the highest planet in spiritual sky, which is Krishna Loka or Goloka Vrindavan. Ya. Jadi kalau Dhruva Maharaj, beliau pergi ke Vishnu Loka, ke Dhruva Loka. Dhruva Loka itu juga disebut sebagai Vishnu Loka. Tetapi para penyembah murni Krishna yang bebas, yang mengucapkan nama suci tanpa kesalahan, mengucapkan, ya, nama suci Krishna yang murni. Because the pure name of Krishna, nama suci Krishna yang murni tidak berbeda dengan Krishna. Setelah mereka meninggalkan dunia ini, mereka pergi langsung ke dunia rohani. Ya, planet tertinggi di dunia rohani yaitu Goloka Vrindavan. On his way, he passes through the 8 layers of material universe. Ketika beliau berangkat ke sana, beliau melewati semua 8 lapisan alam semesta ini. Yeah. He passes through Vaikuntha Loka, Dwaraka Loka, Mathura Loka, goes to the. Beliau juga semuanya melewati Vaikuntha Loka, Dwaraka, Mathura, dan terus pergi lebih jauh lagi. As Prabhupada Maharaj has said here, devotee have no interest in seeing other planet, but when going back home to Godhead, they all passes all them. Just as one is going to the distant place,
passes through many small stations. Seperti Prabhupada juga mengatakan di sini, ketika orang melakukan perjalanan jauh, ya, apakah dengan pesawat terbang, dengan mobil ataupun dengan kereta, ya, mereka melewati banyak kampung desa, hutan-hutan dan sebagainya seperti itu. Ya. When such a person passes through the topmost planet in this material universe, ketika para penyembah melewati semua planet-planet, bahkan planet tertinggi di alam semesta materi ini, seperti Brahmaloka, di abode Brahma, tempat daripada Dewa Brahma. Ya, then what does Brahma do? Kemudian apa yang Dewa Brahma lakukan? Lord Brahma think, oh, the devotee is coming this way now. Oh, penyembah ini akan lewat di sini sekarang. He will pass Brahmaloka. Maka penyembah itu juga akan melewati Brahmaloka. And he very quickly prepare the Arati tribe. Yeah. Let me get the chance to offer Arati to that person. Jadi Brahma sendiri langsung menyiapkan Arati dan beliau berpikir, oh, ya baiklah, kita akan menyambut penyembah ini. Saya akan mempersembahkan Arati sekarang, seperti itu. The Padma Purana states-nya, Vipante dulikani moha mahani samoham alambante satangkam naka rajanim kalayati sri citraguptal kriti sanandam maduparika pabriti vidaweda karoti udyamam waktum namni tavese vapravise brumakim anyat param. Someone who is very fortunate approaches a Vaishnava, a dear devotee of Chaitanya Mahaprabhu, Gaura Prajana, and get Hari Nam from him during his initiation. Seseorang yang sungguh-sungguh sangat beruntung mendekati seorang Vaishnava, seorang penyembah terkasih Mahaprabhu Gaura Priyajana, dan memperoleh hari nam dari penyembah itu pada saat inisiasi, pada saat dia menerima diksa. Like those who approach Prabhupada Maharaj, who gave it, yeah. Take this mala and chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Seperti halnya ketika Prabhupada menerima murid, beliau memberikan terimalah mala ini dan ucapkanlah maha mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Do you know what happened there? Apakah Anda tahu apa yang kemudian terjadi? When he start chanting, all the sin become upright. Dan apa yang terjadi? Ketika mulai mengucapkan nama suci, semua dosa-dosa menjadi ketakutan. Now we will all be burned to ashes. We panik duri tani. Ya, sekarang dosa-dosa itu adalah ada kepribadiannya dan dia ketakutan ketika penyembah mulai mengucapkan nama suci. Mereka takut, oh sekarang ya nama suci ini akan membakar diriku. Ya, this night all in a way will burn us like that. Here it is stated, we panti duritani moha mahima samoha alam bate. That all sin become very fearful, and all his attachment to this material world, this moha delusion, also become afraid. Ketika seorang menerima nama suci dan menerima japamala dari guru kerohanian pada saat inisiasi itu, pada saat diksa berlangsung, dan ketika para penyembah mulai mengucapkan nama suci, maka kepribadian takut, ya semuanya, ya kepribadian dosa dan sebagainya, semuanya menjadi ketakutan. Ya, ketika dunia mati pun
juga ketakutan. Ya, yaitu moha, delusion, semuanya ketakutan. Alright, I am finished now, Baba. Oh, sekarang saya akan berakhir. This person will never be attached to me anymore. Orang ini tidak akan pernah terikat lagi pada diriku. I will be kicked out. Saya akan ditendang keluar. Dan illusion, moha, become disappointed. Jadi moha, hayalan itu menjadi sangat kecewa. Ya. He was embracing me and was very much attached to me. Sebelumnya dia begitu terikat pada diriku dan selalu memeluk diriku. But now that he has started chanting Hare Krishna, tapi sekarang dia sudah mulai mengucapkan mantra Hare Krishna. Ya. He will kick me out. Dia akan menendang saya keluar. Moha mahima mohana alam bandi. Naka Ranjani Kalayanti Sri Chitragupta. Chitragupta, the minister of Yamaraj, is keeping record of everyone. Jadi Chitragupta atau sekretaris dari Yamaraj menyimpan catatan dari semua orang yang berdosa. So Chitragupta, the minister or the secretary of Yamaraj, is keep the record of all sinful activities of all people in this material world. What is person doing? What that person is doing? Everything, every moment is record. Jadi apapun yang dilakukan oleh setiap orang pada setiap saat itu dicatat dengan rapi, ya, oleh Yamaduta. Ya. But now Chitragupta also become afraid. Tapi ketika orang sudah menerima diksa mengucapkan nama suci, even if one already get the initiation, get Mahamantra from Guru, yeah. Even now Chitragupta also become afraid. Yeah. Bahkan Yamaduta ataupun sekretaris Yamaraj, ya, Chitragupta juga menjadi ketakutan. Yeah. My record of that person is finished now. Dan ya, rekaman ataupun catatan dari orang yang penuh dosa ini sekarang ya tiba-tiba hilang, ya, tiba-tiba terhapus gitu. Ya. That means the record of our all simple activity we are doing before, yeah, when we get the initiation from spiritual Bonafide Guru and chanting holy name, that means all the record of our sinful activities, yeah, in the big data of Chitragupta all are finished, yeah. Jadi semua data yang tersimpan di dalam big data ataupun data besar dari Chitragupta yang merekod tentang segala kegiatan berdosa yang telah kita lakukan, bahkan dari jutaan kali penjelmaan sekalipun, akan terhapus secara tiba-tiba. Iya. Seperti data penyimpanan data kita ketika terkena virus semuanya hilang, ya. Seperti itu. So Chitragupta become afraid of recording that devotee's name at the list of the papish sinful person. The devotee directly goes up and up, has no interest at all in all passes material planet. Jadi para penyembah langsung pergi laut, naik. Mereka sama sekali tidak tertarik dengan planet-planet yang dilalui, planet-planet lebih tinggi yang dilaluinya. Yeah. While going up, when he going to cross the topmost planet of the universe, Brahmaloka, the abode of Brahma, yeah. Madhu Parka Sambriti Widau Vedas Karoti Udyamam, Veda Brahma. Then Lord Brahma very quickly prepared an arati trying to offer arati to him. Dan Dewa Brahma segera dengan cepat sekali menyiapkan, ya, arati blade, ya, ataupun
arati, ya, untuk mempersembahkan arati kepada penyembah itu. Ya. Can you see what such a devotee get compared to so-called scientists, philosophers, and mental speculators who strive to merge into the spiritual sky but can never go there? Apa yang dapat dibandingkan dengan para ahli filsafat, ilmuwan, ataupun orang yang berangan-angan pikiran untuk masuk ke angkasa rohani, bahkan mereka tidak akan pernah pergi ke sana. Ya. Even the Brahmawadis, those who meditate on Brahman and try to merge into Brahman, fall down. Bahkan para Brahmawadi yang bermeditasi kepada bentuk Brahman, mereka akan jatuh kembali. The 10th canto of Srimad Bhagavatam state, Arukya Krichena Param Padam Satah Patantiyata Nardita Yasman Angrayaha. Yeah. 10 to 32. Then they undergo Krichera Sadhana, Perispare Sadhana, Perispare austerity, and penance, go there and merge into the Brahman. Jadi di dalam Srimad Bhagavatam 10.232 dijelaskan bahwa mereka pergi ke sana, Krichera Sadhana. Mereka melakukan Krichera Sadhana ataupun sadhana yang sangat keras, ya, pertapaan yang sangat keras, ya. Mereka pergi ke sana, masuk ke dalam cahaya Brahma. Periview mego. Mereka ingin pergi ke sana, mungkin hanya beberapa yang sungguh-sungguh pergi ke sana, but they cannot stay there because that is not the place to stay. Tapi mereka sebenarnya tidak bisa tinggal di sana karena itu bukanlah tempat tinggal. It is not place of shelter, dan di sana juga tidak ada tempat untuk perlindungan. Therefore, patanti ado, they fall down. Karena itu mereka akan jatuh lagi. The only place for shelter, satu-satunya tempat untuk perlindungan kita. What is the place of shelter? Apa itu tempat untuk perlindungan kita? The lotus feet of Krishna are that place of shelter. Kaki Padma Sri Krishna adalah tempat perlindungan kita. That is the only shelter. Itulah tempat perlindungan kita satu-satunya. One who takes shelter there does not fall down. Siapapun yang telah berlindung pada kaki Padma Krishna, mereka tidak akan pernah jatuh. It is said in the 10th canto. Juga dikatakan dalam skanda 10 Srimad Bhagavatam, O Lord, your devotee, Premi Bhaktas, those who have developed Krishna Prema and who have taken shelter at your lotus feet, they will never fall down. O Krishna, para penyembah murni Anda, mereka yang telah mengembangkan cinta bakti yang murni kepada kaki Padma Anda, yang telah mengembangkan Krishna Prema, yang telah mendapatkan perlindungan yang kokoh pada kaki Padma Anda, dan mereka tidak akan pernah jatuh. So therefore, we have only strive for to get the shelter of the lotus feet of Guru Gauranga, the lotus feet of Krishna, because this is only shelter for all devotees. Hanya itulah tempat perlindungan dari para penyembah. Krishna's concluding instruction in the Bhagavad Gita, kesimpulan, ya, pernyataan Krishna di dalam Bhagavad Gita 1866, 1866. Sarva dharmam parityaja mamekam saranam braja. Give up all varieties of dharma and just surrender unto my lotus feet. Tinggalkanlah segala dharma dan hanya berlindung pada kaki Padmaku. Bhaktivinoda Thakur, who is a Mahajana, an Acharya, and dear devotee of Mahaprabhu, has also said that in Saranagati, which is very famous. Bhaktivinoda Thakur juga adalah seorang Mahajana. Beliau adalah penyembah terkasih Sri Gauranga Mahaprabhu, juga telah menyatakan di dalam Saranagati, ya. Beliau menulis di sana dalam sebuah lagu, ya. This song is here. He has said,
Inilah lagunya dan dia mengatakan, This piece. Atmani Vedana tua padekari Oinu paramasuki Atmani Vedana tua padekari Oinu paramasuki Amaduka dure kela cinta narahilo Chaudike ananda Amaduka dure gela cinta narahile Chaudike ananda reki Asoka abaya amrita sarva Tomara charana dvaya Visramaladia Charino Pavena Vaya Asoka Abaya Amritera Shala Tomara Charana Dvaya Tamadena Visramaladia Charino Pavena Vaya. Oh Lord, oh Krishna, by completely surrendering myself at your lotus feet, Atman Vedana Dua Padekori, Hoinu Paramasuki, I am Paramasuki, supremely happy. So those who are fully surrendered at the lotus feet of the Supreme Lord Krishna, he will become Paramasuki, the most happiest person in the material world. Jadi mereka yang telah berlindung sepenuhnya pada kaki Padma Krishna, maka dia akan disebut sebagai Paramasuki, orang yang paling suka, paling berbahagia di dunia materi ini. Amara duka dure gela cinta na rahili, chaudike anada deki. All my distress and unhappiness have gone. Ya, duka dure gelo. Semua kecemasan, semua kesedihan telah pergi jauh. Now I am free from all sort of anxiety. Dan sekarang saya terbebas dari segala kecemasan. I have no anxiety at all. Saya sama sekali tidak ada kecemasan lagi. Wherever I look, I see your beautiful form of Syama Sundara. Kenapa kemanapun saya melihat, saya hanya melihat ya ketampanan, keindahan dari wajah Sri Syama Sundara. Which is Sajit Ananda Vigraha, full of eternity, full of knowledge and full of bliss. Di mana bentuk dari Syama Sundara adalah Sajit Ananda Vigraha. Beliau adalah bentuk daripada penuh kekekalan, penuh pengetahuan dan penuh kebahagiaan. Therefore, I see everywhere blissfulness. Karena itu, kemanapun saya mengarahkan pandangan saya hanya melihat kedamaian dan kebahagiaan. Chaudike Ananda Deki. One who can see the Syama Sundara form, who can see how can he see myself? Kalau mereka sudah selalu melihat bentuk yang begitu indah, begitu tampan dari Syama Sundara, bagaimana dia melihat penderitaan? Then Bhaktivinoda Thakur says, kemudian Bhaktivinoda Thakur lebih lanjut mengatakan, Asoka abaya amrita stala tomara charana dvaya tahate ekana visramalabhiya charinu bhaverabhaya. Oh Lord, your two lotus feet are the place where there is no lamentation, no fear, and no death. Oh Tuhanku, kedua kaki Padma Anda adalah tempat di mana di sana tidak ada kesedihan, tidak ada kecemasan, dan tidak ada kematian. Taking shelter there, I am free from all lamentation, all fear, and even free from fear of death.
Ya. Dengan berlindung sepenuhnya pada kaki Padma seperti itu, pada kaki Padma Anda, saya terbebas dari segala kesedihan, terbebas dari segala kecemasan, dan bahkan bebas dari rasa takut akan kematian sekalipun. Yes, there is no death. Ya, tidak ada kematian di sana. Там нет смерти. Why are you afraid of death? Kenapa kita semua takut akan kematian? You are afraid because you have not taken shelter there. Ты боишься, потому что Ya, semua orang pada umumnya takut akan kematian karena mereka tidak berlindung sepenuhnya pada kedua kaki Padma Sri Krishna. Oh, that is coming. Oh, that is coming. That is coming. кажется, что люди Mereka takut semua. Oh, kematian datang, kematian datang, kematian datang. Oh, dokter, please keep me alive. Oh, dokter, пожалуйста, tolong bantu untuk saya hidup beberapa hari lagi, beberapa tahun lagi. Please keep me alive. Oh, biarkanlah saya tetap hidup. But can the doctor save you? Apakah dokter bisa menyelamatkan Anda? Please keep me alive. пожалуйста, верни мне жизнь. Ya. But can the doctor save you? Apakah Если доктор dan dokter bisa menyelamatkanmu? You are such a fool. Kamu begitu bodoh. Who offers such a benediction? Ya. Siapa yang telah memberikan karunia seperti itu? Only Krishna offers such a benediction. Hanya Krishna lah yang memberikan karunia seperti itu. жизнь, это благословение. He offered the highest benediction. Beliau memberikan karunia yang tertinggi. Sarva dharmam parityajaam ekaram saranam vraja. Give up all paritas of dharma and just surrender unto me, unto my lotus feet. Then you will free from all this. Таким образом, Berlindunglah sepenuhnya pada kaki Padmaku, всех придет. dan kemudian engkau akan terbebas dari semua hal ini. Высочайший Бог. Thus, this devotee have no interest in seeing other planet while going back to Godhead. Karena itu, para penyembah yang sedang dalam perjalanan pulang ke dunia rohani, mereka tidak tertarik pada planet-planet manapun yang dilaluinya. They see all of them as passing passes. Mereka semua melihat semua planet-planet itu ketika mereka melewati. This is a fact. Inilah kenyataannya. It is said here, even in this material world, so-called scientists, philosophers, and mental speculators strive to merge into the spiritual sky, but they cannot go there. Пытаются слиться с этим. Karena itu Srila Prabhupada juga mengatakan, ya bahkan para ilmuwan, para ahli berangan-angan, filsafat dan sebagainya, mereka ingin masuk ke dalam angkasa rohani, tapi mereka sama sekali tidak bisa pergi ke sana. Even the Brahmawadis who merge into Brahma fall down, bahkan para Brahmawadi yang masuk dalam cahaya Brahman, mereka juga akan jatuh lagi. Они падают. Because there is no shelter there. Karena di tempat itu tidak ada perlindungan. This Krishna conscious movement is so potent that by adopting this principle of life and developing love of God, one can very easily go back home back to Godhead. Утверждает, что если человек Jadi допустил к Богу, berulang kali di sini Gurudev mengutip kembali pernyataan Srila Prabhupada. This kesadaran Krishna, gerakan kesadaran Krishna ini begitu kokohnya, begitu kuatnya. Hanya dengan melaksanakan prinsip-prinsip kehidupan ini dan mengembangkan cinta kasih rohani kepada Tuhan, dengan mudah orang dapat pulang ke rumah, kembali kepada Tuhan yang Maha Esa. So we will finish here, Итак, and tomorrow or the other days we can continue. Yeah. завтра мы сможем продолжить. The next topic is what is that love. So Следующая наша тема — это что это за любовь? Что такое любовь? Baca Hurem Ana Sri Nandanandana Abhaya Charana Ravindare Baca Hurem
Taroe bawa sindure Durga Manawa Janama Sasande Taroe bawa sindure Abaya Charana Rabindare. So the meaning is, oh mind, just worship the lotus feet of son of Nanda, which is make one fearless. Oh sahabat, oh pikiran, pujalah kaki Padma, putra Maharaja Nanda, ya Krishna, yang terbebas dari segala kecemasan. Having obtained this rare human birth, setelah kita mencapai bentuk kehidupan manusia yang sangat jarang dicapai ini, cross over this ocean of worldly existence through the association of saintly person. Seberangilah samudra kehidupan material yang sangat menakutkan ini melalui pergaulan dengan para sadhu ataupun para penyembah yang murni. Sita atapa bataparisana edina jamini jagire. Sita atapa bataparisana edina jamini jagire. Bipale sewinum kripana durajana capala sukalaba lagi. Bipale sewinum kripana durajana capala sukalaba lagi. Abaya charana The meaning is, both in day and night I remain sleepless, suffering the pain of heat and cold, and the wind and rain. For a fraction of flickering happiness, I have uselessly served wicked and miserly men. Siang dan malam saya tidak bisa tidur, menderita sakit ya, karena rasa panas dan dingin ya, menderita karena angin dan hujan, dan hanya untuk menikmati sedikit kenikmatan material saya sudah ya, untuk mendapatkan kenikmatan hanya ya, sedikit kenikmatan material ya, yang sangat goyah. Saya telah melayani orang-orang jahat dan kikir. Ya. Edana yawana putra parijana iteke ace paratire. Edana yawana putra parijana iteke ace paratire. Kamala dala jala jiwana tala mala pajahu hari pada nitire. Kamala dala jala jiwana tala mala pajahu hari pada nitire. Abaya charana rabindare. What is the assurance of real happiness? Is there in all one's wealth? Apakah ada jaminan akan mendapatkan kesenangan yang sesungguhnya pada harta benda yang kita miliki, pada usia muda, pada putra, putri, dan anggota keluarga? This life tottering like a drop of water on a lotus petal. Ya. Dan hidup ini persis seperti setitik air di atas daun talas. Therefore, you should always serve
and worship the divine feet of Lord Hari. Karena itulah kita hendaknya selalu memuja dan melayani kaki Padma Tuhan Sri Hari. Srawana kirtana smarana bandana pada sevana dasyare pujana sakijana atma nivedana govinda dasa abhilasare. Srawana kirtana smarana bandana pada sevana dasyare pujana sakijana atma nivedana govinda dasa abhilasare. It is the desire of great longing of Govinda Das to engage himself in the 9 processes of bhakti. Ini adalah keinginan dan kerinduan yang begitu mendalam dari Govinda Das untuk bisa menyibukkan dirinya dalam 9 proses bhakti. Yaitu, what is the 9 process of bhakti? Namely, hearing the glories of Lord Hari, chanting those glories, constantly remembering Him, and offering prayers to Him, serving the Lord Lotus feet, serving the Supreme Lord as a servant, serving Him as a friend, and completely offering Lord's very self. Ini adalah keinginan dan kerinduan yang sangat mendalam dari Govinda Das untuk selalu menyibukkan dirinya di dalam 9 pelayanan cinta bakti, yaitu dengan mendengarkan Srawana, mendengarkan kemuliaan dan keagungan Sri Hari, Kirtanam, mengucapkan kemuliaan, mengagungkan kemuliaan Tuhan Sri Hari, Smaranam, selalu mengingat beliau, Pujanam, selalu Wandanam, selalu menyampaikan doa-doa ke hadapan beliau, Sewanam, melakukan pelayanan pada kaki Padma beliau, melayani Tuhan dan menempatkan diri sebagai pelayan paling rendah, serving His friend, Sakya, melayani beliau sebagai sahabat, sebagai teman. Dan kemudian yang terakhir adalah sepenuhnya menyerahkan diri pada Tuhan Sri Hari. So this is 9 process of bhakti, but the most important among that is Sravanam and Kirtanam and Smaranam. Sravanam and hearing, we have 2 ears, we have to use our 2 ears to hear the Krishna Katha, and we have 2 eyes, we have to use it to see the beautiful form of Syama Sundar, like that. This is the purpose of human form of life. Hare Krishna. So we will end here. If there is any question or any comment from devotees who are now joined in this class, we will give all the devotees to have some comment or some question like that. Hare Krishna. Jadi kalau ada para penyembah yang hadir di dalam kelas ini, kami silakan. Kalau ada pertanyaan ataupun komentar, disilakan. Kita ada waktu. Hare Krishna. Hare Bol. Sila Gurudev ki jai, Sila Prabhupada ki jai, Sri Sri Nityananda Gaur Sundara ki jai, Sri Sri Krishna Radha Lalita Madhava ki jai. Hare Krishna. Hare Bol. Okay, if there is no question or no comment, we will end here. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay. Yes. Maharaj. Yes. Krishna. Yes, Krishna.
Maharaj, I have one question, Maharaj. Yeah. The time you were talking about the Chitragupta. Yes. I think all our mistakes or our family mistakes, all that, right? So they are dosa. So what if we cannot do, like my father has passed away already, I cannot do some prayers for him also. But every month when I get my pay, I will buy one Bhagavad Gita and sponsor it for free to people. So does that count also to elevate my dad's soul, Maharaj? Yes, Mataji. Thank you for your question. Yeah. So, if possible, you can do also the what we call the Sraddha Kriya. Yeah, if you have time like that. If not, just maybe on Purnima or on the dark moon like that, just offer some prasada. Yeah, like that. And also, what you Mataji already doing, just giving Bhagavad Gita or what or Bhagavatam to other people on the name of your father like that. Is that also will help? Oh, okay. Yeah. For 9 years already, I've been sponsoring the Bhagavad Gita, one Bhagavad Gita, 1 month. Yes. If you can also, you can do what is we call Sraddha Kriya. Sraddha Kriya actually mean to give Vishnu Prasad to the deceased person, to our ancestors. Yeah, like that. Yeah. If that's not possible, it's okay. Sraddha Kriya not also mean we have to big what is Agnihotra or something. You can do together with other devotees like that. Like mostly in Bali we do like that. Yeah. But if not possible, yeah, just invite 2-3 person like that. Yeah, and offering Vishnu Prasad, yeah, to the devotees like that. This is also on the name of your father. That will also, yeah, nice. That is according to the Sudha Sarada Kriya. What we learn from our Guru is like that, Mataji. Even Srila Advaita Acharya also, in doing this Sraddha Kriya, he only invited Haridas Thakur to give to accept the Sraddha Patra, mean this the boga or the prasad offered to Lord Krishna, and then give that Mahaprasad to Haridas Thakur like that. Yeah. Yes. Yes. Hare Krishna. Thank you, Maharaj. Hare Krishna. Thank you, Mataji, for joining this class. Hare Krishna. We are happy. Yeah. I appreciate your servant Prabhu who has given me the link, and I'm so happy to have seen you. And send my love to Mataji and Yashodananda Prabhu. Yes. Yeah. Yashodananda Prabhu is here. Yeah. Hare Krishna. Actually, working. Yeah. I'm working in Nurjal Manajan, because some of my Muslim friends they are on leave, so I have to be on work. Yes. Hare Krishna. Hare Krishna. Yeah. Please convey my obeisance and regard to all the devotees there, especially our devotees there. Yeah. Hare Krishna. Hare Bol. Okay, Hare Krishna. Apa itu yang di Penang? Ya. Jadi beliau kemana kita kelas beliau selalu ikut. Ya. Dia pelayanan di temple di Penang. Tinggal di temple. Brahmachari ini? Ayo sudah menikah mungkin sudah. She's very nice devotee, yeah. She's very. Now she's
joining our class. Nice. Замечательно, приятно было. Сейчас просто. Jai Srila Prabhupada, Srila Gurudev, Sisi Nityananda Gaura Sundati, Jai. Sisi Radha Валида Radha Мадхава. Lalita Madhava ki Jai. Jai. Hare Krishna. Я еще Пасундарананда. Srila Gurudev, Jai. Jai. All glories to Srimad Devotees, all glories to Guru Sri Gauranga Nitai Guru Anande.